Ada yang saat mudik tidak mau pulang? Ada. Ini saya gambarkan ilustrasi sederhana. Pelan-pelan ya, lihat baik-baik. Ibu bapak kalau mudik itu, di kita di Indonesia khususnya, biasanya pada saat apa? Saat lebaran. Perhatikan baik-baik. Apakah setiap orang yang mendapati lebaran akan mudik? Tidak. Siapa yang mudik? Yang mampu. Lebih tepatnya, yang punya bekal untuk pulang. Silakan Anda cek. Bukan dia tidak mampu, tapi bekalnya nggak ada. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda tidak mudik? Ustaz, saya tidak punya bekal. Tapi yang punya bekal, lihat baik-baik. Dia mencari semaksimal mungkin. Dia dapatkan bekalnya, Masya Allah. Begitu tiba waktunya, Masya Allah. Dia tempuh jarak yang cukup panjang. Dia gunakan keadaan sederhana, tapi bekalnya luar biasa. Motornya bebek Pak, tapi bekalnya singa Bu. Luar biasa. Di belakangnya dimodifikasi lagi, pakai pelepah pisang, masukin dus lagi, Masya Allah. Dituliskan pakai kertas di belakangnya, aku pulang, tunggu aku ya, Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena dia punya bekal. Makanya hebatnya luar biasa, kemudian dia sampaikan pada keluarganya, saya mau mudik ya. Ketika tahu yang di rumah akan kedatangan tamu akan mudik, maka apa yang terjadi? Bahagianya luar biasa. Rumah ditata dengan baik. Dicat dirapihkan. Yang tidak ada dia ada-adakan. Bahkan spesial. Yang tadinya mustahil ada, jadi ada. Kalengnya kongwan, isinya rangginang. Cuman ada pas mudik. Jadi yang tidak ada pun dia ada-adakan. Cuman saat mudik. Anda bisa bayangkan kalau hukum dunia saja saat mudik ke tempat asal mengharuskan kita punya bekal, maka bagaimana dengan hukum akhirat yang abadi? Makanya orang-orang yang punya bekal itu cenderung cepat ingin pulang. Orang-orang yang punya bekal cenderung tenang pulangnya. Makanya saat dia akan pulang dalam meninggalnya pun tenang Bu. Silahkan Ibu cek. Tenang luar biasa. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mau meninggal aja tenang. Tenang. Bahkan ada sementara yang menyiapkan tempat persiapan meninggalnya. Ada yang sudah bikin makam sendiri, punya rasa. Ada yang menyiapkan pakai kain kafan sendiri, lalu mengatakan pada anaknya, ya idza mittul ana fala tut'imul jiwar. Kalau papa meninggal sekarang tolong jangan repotkan tetangga. Pakai kain kafan, sebagian tinggal disempurnakan. Begitu dipakai, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, saking banyak yang bekal yang didapatkan. Yang tidak punya bekal gelisah. Gelisah, bahkan ada yang takut. Ada yang gak mau keluar. Makanya di Quran surah 8 ayat 50, malaikat sampai pukul-pukul badannya. Keluar kamu. Ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Kenapa? Karena takut pulang dia tidak punya bekal. Karena itulah orang-orang yang pulang dengan bekal yang baik, maka dia disambut saat pulangnya. Nanti kita turunkan ayatnya saat kita sampai ke ujungnya.